Ya, kan pada uji klinis yang kesekian, mungkin pertama menggunakan tikus dan seterusnya. Uji klinis yang kesekian kan obat itu harus diujikan ke orang. Nah, maka ketika orang itu sanggup atau enggak, itu harus ada tanda tangan bahwa dia mau, misalnya gitu. Atau vaksin ya itu apa juga ya. Di bisnis memang belum, tapi di awal itu harus ada pengantar. Jangan tiba-tiba apa disuruh mengisi pertanyaan nggak ada pengantar, ini siapa, saat mengolah data saat membuat kuesioner nama itu tidak wajib ya, itu termasuk bagian dari etika, dan memberitahukan bahwa ini diolah secara agregat ya, bukan satu-satu, tidak nyebut oh si ini jawabnya begini, si ini jawabnya begini. Dan kalau misalnya wawancara gimana Bu? Kalau wawancara biasanya nama itu disamarkan ya, misalnya A, B, dan seterusnya. Kalau memang itu harus ditampilkan di dalam laporan penelitian. Mungkin itu sementara dari saya untuk yang pertemuan pertama. Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Terisia, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, ya. Sudah punya ide kira-kira saya mau riset terkait apa ya gitu, atau skripsi terkait apa gitu ya. Jadi tolong sekarang coba diamati ya, walaupun belum sampai ke sana, coba apa yang menarik ya. Sekarang ini saya meneliti pasca COVID ini ya, misalnya apa yang menarik. Sekarang kan sudah new normal. Kalau semester sebelumnya itu ya saat krisis ya, saat pandemi ini ya. Sekarang ini kan sudah lumayan turun. Semoga turun ya, Omikron ini nggak naik ya. Tapi apa fenomena ya? Sebenarnya yang disebut fenomena itu nggak harus terkait pandemi, itu tidak harus. Ini saya mencontohkan yang umum aja gitu. Mau meneliti terkait misalnya kalau di SDM itu pergantian kepemimpinan juga boleh. Di retail itu terkait dengan fenomena apa ya, tidak harus, intinya tidak harus pandemi ya, itu saya hanya mencontohkan, itu boleh. Tetapi memang seperti disampaikan tadi, bahwa penelitian itu pasti muncul karena ada isu-isu atau fenomena yang memang harus dikaji dan mempengaruhi organisasi, atau mempengaruhi perilaku karyawan, atau mempengaruhi perilaku konsumen yang berujung pada organisasi. Itu saya rasa dari saya. Itu nanti tugasnya dikerjakan terkait dengan apa itu penelitian terapan atau penelitian apa basic ya. Itu apa bedanya? Penelitian terapan dan penelitian basic itu apa bedanya? Mungkin siapa ya? Roy Stefanus. Apa sih menurut Anda bedanya tadi, Roy? Apa, Roy? Halo, Roy. Bisa mendengar saya? Apa bedanya? Ada yang bisa? Apa bedanya penelitian terapan dan penelitian basic? Kalau terapan itu untuk nyari solusi dari masalah, Bu. Kalau basic itu mengembangkan teori yang ada. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Siapa? Apa itu penelitian terapan dan penelitian basic? Alvin mungkin? Alvin Saputra? Bagaimana Alvin? Setuju dengan yang dikatakan Ornel tadi? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Setuju ya. Ada tambahan? Ada tambahan nggak? Bu, saya boleh menambahkan? Oke, silakan. Siapa nih? Angelina. Iya. Kalau penelitian basic itu bersifatnya kayak umum dan abstrak gitu, Bu. Umum dan abstrak. Maksudnya?
Abstrak itu gimana? Maksudnya kayak menyeluruh gitu Bu. Umum, Umum. secara umum tuh kayak Iya, menyeluruh. Ya, tapi tidak abstrak ya. ya, Umum umum. itu, Kalau oke. yang terapan itu biasanya buat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan misalnya. Ya kayak gitu Bu. Oke, ya. Oke, ya. Saya menambahkan ya, tadi yang disampaikan sudah betul, cuman memang begini. Jadi keduanya itu adalah untuk memecahkan masalah. Ya, cuman konteksnya aja yang berbeda. Kalau terapan itu masalah spesifik di sebuah perusahaan. Jadi tadi ya, saya mencontohkan, oh perusahaan ini penjualannya kok turun terus ya, mengapa ya? Ya, penjualannya di perusahaan ini tuh turun terus gitu ya. Misalnya kan ada konsep, ada faktor yang mempengaruhi penjualan itu banyak ya, iklan ya, harga dan seterusnya ya. Ya bisa dikaji dari banyak faktor dan konteksnya tergantung perusahaannya apa. Kalau sekarang ini perusahaan apa ya, toko offline, toko fisik ya, wajar kalau sekarang ini ya banyak toko fisik yang penjualannya turun bahkan tutup ya gitu. Nah, konteksnya spesifik memecahkan masalah di perusahaan tertentu yang sangat spesifik. Tapi kalau basic riset tadi yang disampaikan oleh Angelina memang umum ya, tapi memecahkan masalah. Tetapi yang bisa terjadi ya di dalam perusahaan dan sifatnya memang umum, tidak spesifik. Ya. Nah, makanya memang itu untuk pengembangan pengetahuan ya, pengembangan pengetahuan ya. Jadi sebenarnya pengetahuan itu kan, teori itu bukan lepas dari fakta. Teori itu muncul karena ada fakta-fakta yang diteliti sehingga dan ternyata itu berulang kali terjadi sehingga bisa disimpulkan bahwa misalnya ketika harga naik kok penjualan turun ya. Itu kan munculnya teori itu bukan tiba-tiba karena mengalami sebuah fenomena yang berkali-kali sehingga menjadi teori. Nah, fenomena yang berkali-kali menjadi sebuah teori itu dikaji menggunakan riset. Ya, kalau sekarang ini sangat umum sekali, tapi dulu sebelum ada teori itu kan apa sih yang menyebabkan penjualan turun? Ya, salah satunya adalah misalnya harga. Ternyata dari kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya. Ya, jadi dan ketika misalnya penjualan turun, yang terjadi bisa jadi orang melihat harganya. Dan harga itu secara teori psikologis itu kan beberapa, bukan hanya sejumlah uang. Ya, kan kalau teori harga itu bisa harga itu sejumlah uang, bisa jadi nilai yang dipersepsikan. Jadi bisa juga orang mempersepsikan walaupun harganya tidak mahal tapi mempersepsikan mahal ya. Karena ada teori psikologis yang menyampaikan itu ya. Jadi itu tadi dua-duanya itu adalah memecahkan masalah. Cuman konteksnya yang satu spesifik, yang satu lebih umum gitu. Dan yang lebih karena lebih umum itu untuk bisa mengembangkan pengetahuan yang bisa diterapkan di banyak organisasi. Kalau yang terapan tadi kan hanya di organisasi secara spesifik. Oke, ya nanti silahkan dikerjakan yang di bukunya Umas Karan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri ya pertemuan di siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan tidak tanggal merah ya, tanggal merahnya hari Selasa. Ya toh? Selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan. Dan kita tolong itu disubmit kayaknya sebelum tanggal 31 ya. Tugas-tugasnya. Paling lambat tanggal 31 itu hari Senin. Di Senin atau hari Senin gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri. Saya minta tolong untuk mimpin doa. Tadi sudah Febri, sekarang Onel, tolong ditutup dengan doa. Tolong, saya lupa, setiap kali kuliah tolong dokumentasinya ya. Kita ini dulu, foto dulu, lalu ditutup dengan doa.